tahu nggak, dibilang pelajar tapi nggak ada otaknya. Ini yang aku bahas nanti. Teman-teman, tahu nggak kenapa pemerintah itu melakukan PSBB, mulai dari social distancing sampai dengan physical distancing? Tujuannya cuma satu, rakyatnya nggak sakit, nggak banyak yang mati. Takut kalau banyak yang mati, penularan banyak, rakyatnya bisa sengsara, ekonomi bisa terpuruk. Sekarang udah terpuruk. Kenapa? Karena banyak yang sakit, banyak yang nggak oleh pemerintah disuruh libur, disuruh di rumah. Kebijakannya satunya kita dibilang terjaga juga enggak, karena ternyata rakyat Indonesia, wong yang kelasnya katanya pelajar aja otaknya nggak ada. Tapi aku nggak mengeneralisir semua ya. Aku baca nih, di tengah pandemi corona, puluhan siswa Solo konvoi kelulusan. Ini anak-anak ini otaknya itu di sini apa di dengkulnya gitu loh. Ini pelajar, harusnya dikasih tahu lebih paham. Meskipun ini tingkatannya masih siswa. Nah, kalau masa depan Indonesia seperti orang-orang yang kayak gini, mau kayak gimana gitu loh. Ya saya heran kan begitu gitu. Dia nggak tahu, mungkin karena ada gini juga sih. Beberapa bilang kalau anak muda kan nggak mati. Dia virusnya virus kecil lah, nggak bisa bikin mati anak muda. Iya, tapi dia bikin mati orang tua yang tinggal sama anak muda itu. Orang yang punya penyakit lain bisa mati karena dia mungkin nggak mempan, bukan nggak mempan sih. Beberapa juga ada di kalangan muda yang kena COVID gitu loh. Cuman masalah sembuh dan nggak sembuhnya, nah siapa yang mau kan juga nggak mau harusnya. Kalau normal berpikir otaknya seharusnya tidak pernah mau terkena COVID, ya kan? Kalau kita normal kan begitu kan, siapa yang mau kena COVID gitu kan. Kalau udah sakit terus baru bilang oh iya sakit banget kayak gitu, kayak itu kan orang bodoh. Dirasain dulu baru dia bilang gitu. Nah ini yang menurut aku harus kita semuanya sadar. Dan saya merasa bahwa negeri kita ini, nah ini apa yang dilakukan nih, contoh nih yang saya baca nih. Polresta Solo mengatakan ada 24 siswa SMK SMA yang ditangkap anggotanya. Yang dilakukan, mereka harus membuat surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatannya. No! Emang virus kalau sudah dikasih surat pernyataan gitu nggak jadi nginfeksi gitu. Atau mungkin anak-anaknya yang setelah dimasukkan terus habis itu dipulangkan pasti clear dari yang namanya COVID. Ya enggak lah, bisa aja dia udah bawa dalam tubuhnya gitu loh. Kalau dia udah bawa dalam tubuhnya terus dia kemudian pulang gitu kan, bisa aja yang malah teman-teman yang nangkep, yang istilahnya menegakkan kedisiplinannya malah yang kena, rugikan kan gitu loh. 15 hari isolasi, 15 hari jangan disuruh buat pernyataan terus suruh pulang. Iya, kalau nggak ada infeksi, ada salah satu dari mereka yang terinfeksi atau dari 24 anak itu kemudian sebelum itu ada yang terinfeksi atau mereka pernah berhenti di mana sebelum ketangkap, sih nggak ada yang tahu gitu loh. Maksud saya, aduh, yang bener lah. Nah, seperti ini tuh harus dikasih juga momen dimana anak-anak tuh bukan menganggap ini sebuah lelucon gitu loh. Ini bukan lelucon, ini masalah hidup dan mati seseorang. Ya, ini masalah hidup dan mati seseorang. Janganlah kita menjadi negara yang sifatnya hanya formalitas. Oh, kalau sudah dikasih disinfektan, udah ada bilik disinfektan, disemprot rumahnya aman dari Hong Kong. Baca. Nggak ada yang aman, itu namanya nggak aman, masih nggak aman. Karena apa? Penularannya itu paling banyak karena faktor droplet. Ya, jadi ngomong sama orang, ketemu itu
ini mulut nih yang keluarin dropletnya itu masuk ke orang lain gitu loh. Kalau warung kopi masih sering buka, tempat-tempat nongkrong masih sering buka, kemudian terus hanya dibuatin surat pernyataan, ditangkap terus dibuat surat pernyataan, ini model apa ini? Ini hanya formalitas, terus orang dipaksa balik ke rumahnya masing-masing. Kalau mereka punya konsekuensi keluar dari tempatnya, kemudian dia eh, melanggar itu, ya mau nggak mau untuk pengamanan tahan dong, tahan 15 hari biar kerasa dia. Habis itu cek. Kayaknya kita nggak tahu. Perlu diingat ya, COVID-19 itu saat ini tidak semuanya memberikan gejala atau asimptomatis. Ya, tidak memberikan gejala. Nah, bayangin kalau nggak ngasih gejala, pakai tembak 36, oh nggak terinfeksi COVID. Siapa bilang? Nggak ada yang tahu. Tunggu aja masa inkubasinya seperti 14 hari gitu. Kalau dia muncul gejala, bawa ke rumah sakit. Kalau nggak muncul gejala, hasilnya negatif, pulangkan. Itu salah satu solusi paling bagus. Nah, ditahan di mana? Diisolasi di mana? Ya itu pemerintah daerah dong yang punya pemikiran. Intinya begitu, jangan hanya bikin surat pernyataan. Gak ada ceritanya surat pernyataan terus virusnya terus bilang oh ya udah ampun gitu. Bahkan kalau dia balik ke rumah, dia mengancam keluarganya. Dia tidak akan mengancam orang lain, keluarganya dan orang-orang yang mungkin dihinggapi dulu sebelum dia pulang. Nah, orang-orang kayak begini ini, siswa-siswa yang nggak punya otak ini, oknum lah saya bilang, oknum yang nggak punya otak ini, udah isolasi, biarkan rasakan mereka gitu loh, biar merasakan bagaimana gitu. Nah, dipikir kita itu di rumah itu lebih nyaman apa gitu lah sebagainya, pekerjaan nggak ada lagi yang lain, ya kan? Mau kerja apa? Kasihan tuh abang-abang Grab nggak punya job gitu kan. Belum lagi yang punya cicilan mobilnya, ya kan? Masih ada yang anaknya juga mau bayar kuliah nggak bisa. Kenapa? Ya karena salah satu pihak pemerintah fokus untuk membenahi, memotong COVID-19 penyebarannya. Di salah satu pihak juga akan mengabar dampak secara ekonomi gitu loh. Cuman permasalahannya setelah dilakukan seperti ini, kita kan nggak mau panjang tuh. Ya kalau bisa akhir Juli udah selesai. Tapi kalau ini dibiarkan orang-orang yang seperti itu tetap masih keluar, lalu lalang di jalan, ketawa di mana, ketawa ngopi bareng, nggak ngerasa kalau ini dipikir ini liburan panjang. Karena memang mereka nggak punya otak ya. Jadi masukkan aja tuh ke sel, kasih 15 hari. Mau diisolasi udah 15 hari, tungguin di situ. Kalau ada gejala ya sudah, biarin teman-temannya yang ngerasain semua, biar kapok, biar ngerasain gitu loh. Kita ini terlalu lunak, saya bilang ini terlalu lunak. Akhirnya apa? Sama aja bohong. Pemerintah kalau perpanjang terus nih PSBB nih, ekonomi anjlok bos, semuanya hancur. Dolar bisa sampai 20.000, 30.000, mau kayak 98 lagi kan gitu kan. Pastinya nanti kejahatan akan ada di mana-mana. Jangan heran nanti Indomaret banyak yang dirampok, toko-toko banyak yang dirampok. Kenapa? Orang kaya biar beli, yang nggak kaya nggak kuat beli. Caranya gimana? Jarah gitu kan. Bisa terjadi itu ke depannya. Jadi kita mengantisipasi semua tidak terjadi seperti itu. Orang baik saja kalau udah kepentok ekonominya, udah nggak bisa makan dan lain sebagainya, bisa berubah pikirannya bos. Makanya PSBB ini biar cepat berhenti, ayo kerjasama bareng-bareng. Pemerintah lakukan PSBB, masyarakatnya menjaga. Yang punya anak ya dijaga, jangan keluar-keluar gitu. Paham ya maksud saya? Niat saya mau menyampaikan ini adalah supaya orang-orang yang melihat dan menonton view saya ini, nggak tahu nanti di slang nggak apa-apa lah, yang penting saya sudah bisa memberikan informasi yang baik nih untuk kita bersama, bukan untuk saya gitu. Saya cuma berpesan jangan menjadi negara yang hanya formalitas, hanya karena sudah punya bilik, udah menutup pagarnya, tapi akses masyarakatnya masih banyak di warung kopi, percuma. Di perumahannya ditutup semua, ditulis kami serempak menjaga dan memotong penularan COVID-19, tapi waktu keluar dari perumahan penuh tuh warung kopi. Gila kan?
Lah itu di mana maksudnya? Apa karena cuman pakai poster terus covidnya takut gitu? Yang pertanyaan konyol gitu. Ya semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya. Dan saya nggak pakai masker memang karena saya di dalam rumah dan saya tidak kemana-mana, hanya di rumah. Sudah bosen sekali, pengen kerja, pengen masuk kantor lagi seperti biasa, tapi karena kondisi saya harus menjaga diri saya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ini bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.